warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Setelah lama tidak menyapa teman-teman di sini, hari ini aku kembali lagi. Kita akan membahas soal fisika. Balik lagi di segmen belajar fisika bareng-bareng. Dan untuk kali ini kita akan masuk ke materi baru, yaitu dinamika. Setelah beberapa episode yang lalu kita kan selalu belajar tentang kinematika. Nah, dinamika ini materi apa sih? Dinamika itu adalah satu bidang yang juga sama kayak kinematika, membahas tentang gerak juga. Nah, bedanya apa? Bedanya adalah kalau kinematika itu membahas gerak tanpa mengkaji penyebabnya, penyebab benda atau objek tersebut bergerak. Sementara kalau dinamika itu akan kita bahas. Kita ambil contoh misalnya tentang orang berlari ya. Nah, gerakan orang berlari. Kalau di kinematika itu yang kita bahas adalah berapa kecepatan orang tersebut berlari, berapa jarak tempuhnya yang ditempuh oleh si pelari tersebut, atau berapa perpindahan dari posisi pertama ke posisi akhir. Nah, itu di kinematika. Tetapi kalau di dinamika kita akan bahas penyebabnya. Apa sih yang menyebabkan orang ini bisa berlari? Oh, dia punya massa. Oh, dia punya gaya yang dikeluarkan sehingga bisa bergerak, dan lain sebagainya. Jadi dibahas penyebabnya. Nah, itu pembeda kinematika dengan dinamika. Oke, nggak usah berpanjang lebar, kita langsung aja masuk ke contoh soal dinamika seperti apa. Ini dia soalnya. Seperti biasa, soalnya aku taruh di sini. Ya, kita masuk ke sesi pembahasan. Apa soalnya? Jadi soalnya adalah sebuah benda bermassa 15 kg. Kita tulis dulu. Diketahui, kelihatan kan? Massa bendanya 15 kg. Terus ngapain tuh? Diletakkan di lantai licin. Nah, kalau lantai licin berarti gaya gesek bisa diabaikan. Catatannya, aku tulis F ges diabaikan. Lalu, jika benda ditarik dengan gaya mendatar 6 Newton, gaya F besar 6 Newton, maka percepatan bendanya berapa? Ini yang ditanya. Ini soal simpel sih. Nah, ini kalau ngomongin tentang gerak di dinamika, kita itu kan akan sering memakai hukum Newton. Nah, hukum Newton itu kan ada 3 ya. Hukum pertama, hukum kedua, dan hukum ketiga. Hukum pertamanya itu secara matematis sigma F sama dengan 0. Kalau hukum keduanya A sama dengan sigma F per M. Ini penjelasan konsepnya mungkin teman-teman bisa kaji di buku atau dengan teman-teman diskusinya. Di sini nggak terlalu aku jelasin panjang lebar karena kita mau langsung masuk di pembahasan soal. Lanjut sampai mana tadi? Oh ya, hukum ketiganya itu F aksi sama dengan min F reaksi. Nah, dalam kasus soal ini kita akan memakai hukum kedua Newton. Kenapa? Karena memang di sini keterangannya benda itu bergerak dan dia memiliki percepatan, dan percepatannya yang ditanya. Aku langsung aja ya tulis, atau biar enak kita kasihin ilustrasi deh. Kelihatan nggak? Ganti spidol. Nah, ini lebih jelas. Jadi seandainya ini lantai licin, ada benda nih di sini, 15 kilo. Ditarik dia dengan gaya F 6 Newton. Yang ditanya berapa percepatannya. Ini simple, karena kalau kita lihat bendanya ditarik mengarah ke sana, sebenarnya kan di bagian
sini antara benda dengan lantai kan harusnya ada gaya gesek, tapi karena bendanya licin maka gaya gesek diabaikan. Kelihatan nggak? Aku tarik dikit kameranya mendekat, segini kelihatan lah ya. Nah, persamaannya apa kalau mau mencari percepatan? Ya kayak gini, hukum kedua Newton, kayak gini kan. Ya udah, nah ini kan sigma F, totalan F yang bekerja pada si benda tersebut. Nah dalam hal ini karena bendanya bergerak di sumbu X, jadi yang kita tinjau itu gaya di sumbu X aja, sumbu Y enggak. Di sini ada satu gaya, yaitu gaya tarik 6 Newton. Tadi kan yang F geseknya diabaikan, jadi ya udah masukin aja cuma satu gaya doang kok. 15 kilo, nilainya adalah 0,4 meter sekon kuadrat. Oke, ini nilai percepatannya. Udah gitu doang, nggak puas ya? Atau kita tambah soal satu lagi? Kita tambah deh, ini soalnya. Oke, soalnya kita ganti di sini. Kita mulai bahas apa soalnya. Ini soalnya sebenarnya mirip-mirip sih. Balok bermasa 50 kilo diletakkan di lantai licin lagi nih, jadi gaya geseknya bisa diabaikan lagi. Ditarik dengan gaya 75 Newton ke kanan dan 40 Newton ke kiri. Oh iya, kita tulis dulu diketahuinya, kok lupa. Masa balok 50 kilo, and then ditarik dengan gaya ke kanan. F1 deh saya tulis 70 Newton ke kanan. Lalu F yang kedua 40 Newton ke kiri. Yang ditanyain percepatan dan arah bendanya, A dan arahnya. Jawab. Nah ini kita pakai ilustrasi juga, rasanya tuh nggak afdol kalau nggak pakai ilustrasi. Jadi ini contohnya lantai licin, anggap aja ada ada benda, masanya 50 kilo. Nah bendanya ditarik ke kanan. Kita samain persepsi dulu, kanan yang sebelah sana, kiri yang sebelah sini. Ini kanan, F1 tadi 75 Newton. Ada juga narik ke kiri, F2 40 Newton. Yang ditanya berapa percepatannya. Ini gampang ya, sama rumusnya penyelesaiannya, A sigma F sama dibagi M. Ini kita lihat gaya-gaya apa aja yang bekerja pada benda, karena ini bendanya bergerak kanan dan kiri dalam sumbu X, maka yang kita tinjau cuma gaya yang di sumbu X. Sebenarnya seperti biasa harusnya ada gaya gesek, tapi karena lantai licin maka diabaikan. Jadi gayanya itu cuma dua ini doang, yang ke kanan sama yang ke kiri. Dari angkanya aja udah bisa kelihatan ya arahnya kemana akan bergerak si benda, kan ke kanan atau ke kiri. Lihat aja dari besarannya. Nah ini ke kanan kita tulis karena dia kanan tuh biasa kita nilai positif, jadi positif. Ditambah karena dia arahnya berlawanan si kiri, maka ganti jadi minus. Jadi minus itu bukan besaran gayanya, tapi menunjukkan arahnya. Meter masa. Lu nggak konsen bos. 75
kurang 40, masanya 50. Berapa nih? 35 Newton per 50 kilogram. Sama dengan 0,7 meter per sekon kuadrat. Arahnya kemana? Nggak kelihatan. Kelihatan ya, 0,7. Arahnya kemana ya? Dari besarannya aja udah kita tahu kalau arahnya ke kanan. Udah selesai. Sesimpel itu. Ini bener-bener soal yang simpel banget malah. Untuk apa? Pemanasan di materi dinamika. Nanti berikutnya akan kita bahas tentang dinamika, tentang hukum Newton. Tetapi mungkin untuk yang pada bidang miring. Jadi itu akan lebih banyak yang bisa kita kulik karena kan bidang miring dia ini ya, apa namanya, diagonal gitu di sumbu Z, sementara kita akan tinjau gerakan-gerakannya itu kan diproyeksi sumbu X dan sumbu Y. Jadi mungkin akan lebih banyak dieksplor di situ. Udah sekian aja dari aku. Mohon maaf untuk apa ya, pembahasan mungkin kurang dalam karena ini memang cuma pemanasan, dan untuk lebih pahamnya teman-teman bisa lebih banyak berlatih sendiri di rumah, rajin-rajin aja ngerjain soal, nanti akan paham sendiri dengan konsep gerak di dinamika ini. Oke, sekian aja dari aku. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Aku akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.